bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Berikutnya akan disampaikan pidato pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu rekayasa sistem daya dan kecerdasan buatan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya oleh Insinyur Hadi Suyono, ST, MT, PhD, IPU. Strategi percepatan integrasi pembangkit energi baru dan terbarukan pada sistem tenaga listrik di Indonesia. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Senat Universitas Brawijaya, Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya, anggota Senat Universitas Brawijaya, Pimpinan Universitas Brawijaya, Pimpinan Fakultas, Jurusan Lembaga, segenap sivitas akademika, para hadirin dan undangan, baik yang hadir secara fisik ataupun dengan online, yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai kebaikan dan anugerah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu pada acara yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyempurna segala syariat, sehingga kita bisa merasakan hidup dengan penuh kesadaran bahwa kehidupan kita semua dan alam semesta ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan profesor ini dengan judul Strategi Percepatan Integrasi Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan pada Sistem Tenaga Listrik di Indonesia. Pilihan topik ini sebenarnya adalah didasarkan kepada pentingnya implementasi dan pengembangan injeksi dan integrasi pada sistem tenaga listrik dengan memasukkan energi baru dan terbarukan ke dalam sistem yang ada untuk mengurangi penggunaan pembangkit energi fosil yang telah memberikan dampak lingkungan yang kurang baik. Konsumsi dan kebutuhan energi listrik secara umum dan energi listrik secara khusus pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan perbaikan ekonomi baik di Indonesia ataupun secara global. Untuk kebutuhan global pada tahun 2018 misalkan, konsumsi energi listrik meningkat sekitar 3,5% dibandingkan tahun 2017 dengan kenaikan rata-rata per tahun 3,1% sejak tahun 2000. Demikian juga untuk konsumsi energi listrik di Indonesia. Peningkatan pada akhir tahun 2018 adalah sekitar 5,1% dibandingkan tahun 2017 dengan peningkatan rata-rata per tahun sejak tahun 2000 adalah sebesar 6,2%. Kemudian ini adalah ditunjukkan sebenarnya bagaimana jumlah kebutuhan energi pada setiap tahunnya dan di Indonesia dan juga di dunia. Kalau kita lihat di sini bahwa energi listrik itu digunakan kebanyakannya adalah untuk industri sekitar 42% untuk di dunia, dan untuk residential untuk rumah tangga itu adalah 27%. Sebaliknya untuk di Indonesia itu adalah kebutuhannya untuk residential itu adalah sekitar 42%, sedangkan untuk industri adalah sekitar 33%. Kemudian kalau kita lihat dengan penggunaan dari energi fosil ini tadi, sebenarnya komposisi dari pembangkitannya itu adalah untuk di Indonesia terutama itu adalah 86% menggunakan energi fosil. Artinya seperti menggunakan gas, batu bara, dan minyak. Sedangkan sisanya sekitar 14% itu adalah non-fosil. Kemudian
kita dengan menggunakannya energi fosil itu tadi, banyak karbon emisi sebagai yang dihasilkan sebagai dampak penggunaan dari pembangkit berbahan bakar fosil. Penggunaan energi fosil tersebut berimpak kepada terjadinya polusi udara, polusi air, dan terjadinya pemanasan global. Hasil lainnya adalah gas emisi karbon seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, merkuri, fly ash, dan bottom ash. Tahun 2018 ini total emisi CO2 di dunia kira-kira dalam 33 ribu million ton CO2, sedangkan di Indonesia kira-kira dalam 1,52% dari emisi yang dihasilkan dari dunia. Ketua dan anggota Senat, Rektor, dan hadirin yang hadir secara fisik ataupun dengan online yang saya hormati, pemerintah Indonesia di bawah Kementerian ESDM mempunyai perhatian yang tinggi untuk pengembangan EBT ini, yang dibuktikan dengan target 23% pada tahun 2025 dan menjadi 31% pada tahun 2050 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Sehingga ini adalah menjadi urgensi dari kita, bagaimana percepatan dari penggunaan dari EBT itu tadi, itu harus kita akselerasi, harus kita lakukan. Bagaimana urgensi sebenarnya perlunya mengapa kita beralih kepada pembangkit EBT? Kalau kita lihat di sini urgensi dari beralihnya kita perlu beralih kepada pembangkitan EBT adalah yang pertama karena pengurangan polusi tanah, udara, dan air, di mana hal ini bisa akan akan berimpak kepada kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengurangan terjadinya gas emisi. Kalau kita lihat di sini bahwa dari berbagai sumber energi listrik yang ada, itu adalah solar atau energi matahari dan juga energi angin, itu mempunyai impact atau hasil gas emisi yang paling rendah, yaitu sekitar untuk solar 0,07 sampai 0,2 pound CO2 equivalent per kilowatt hours. Sedangkan energi wind kira-kira dalam 0,02 sampai 0,04. Kemudian urgensi yang lain itu adalah karena untuk terciptanya lapangan kerja dan industri yang baru, diversifikasi pembangkit daya baru, mengurangi ketergantungan pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, menuju dunia masa depan dengan energi yang lebih bersih dan lebih sehat. Ketersediaan sumber energi yang melimpah, yang relatif ada pada setiap masa. Kemudian yang berikutnya yang lainnya lagi adalah dengan adanya atau juga berkembangnya teknologi dan efisiensi produksi yang dihasilkan, pembangkit energi dengan berbasis EBT akan memberikan harga energi yang lebih stabil karena kita tidak perlu membeli resource-nya. Kemudian yang lainnya lagi adalah pembangkitan dari EBT itu tadi akan mengurangi biaya operasi ataupun juga biaya instalasinya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sebenarnya potensi di Indonesia? Kalau kita lihat potensi dari EBT di Indonesia sangat luar biasa. Tetapi implementasi atau utilisasinya masih sangat kecil. Jumlah dari EBT potensi yang ada itu adalah sekitar 485 gigawatt dan masih sekitar 15,5% yang diutilisasi. Artinya masih banyak yang perlu kita eksplorasi lagi. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, potensi hidro kurang lebih 94,3 gigawatt, kemudian potensi angin itu terdapat pada 84, 34, 35 lokasi, yaitu dengan kategori goods. Kemudian sumber daya matahari rata-rata yang ada di Indonesia dalam 4,8 kilowatt hour per meter persegi per hari, dengan variasi bulanan sekitar 9%. Karena itulah maka untuk mencapai target-target yang sudah disampaikan tadi, kira-kira untuk tahun 2025
sebanyak 23% ini, kita perlu ada strategi bagaimana percepatan integrasi pembangkit EBT pada sistem tenaga listrik di Indonesia. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah penguatan dan implementasi regulasi penerapan pembangkit EBT. Kalau kita lihat sekarang ini setidaknya terdapat 10 perangkat hukum dan regulasi seperti peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan undang-undang untuk memfasilitasi percepatan dan penggunaan pengembangan EBT ini. Namun, regulasi pemerintah di atas masih perlu untuk secara konsisten disosialisasikan dan dilaksanakan agar investasi dan pegiat pembangkit EBT baik secara individu, swasta, dan industri, pemerintah dari dalam dan luar negeri dapat berpartisipasi dan dapat mengembangkan EBT secara lebih luas. Strategi yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah pengembangan sistem hybrid EBT dengan PLTD dan sistem smart microgrid, di mana sistem yang ada sekarang ini terutama yang masih tidak terkoneksi pada sistem yang ada. Karena itu maka perlu didesain dan diimplementasikan sistem hybrid yang mengadopsi pembangkit EBT, terutama untuk daerah-daerah yang dapat dipasok dengan lama jam nyala kurang dari 20 jam per hari. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga itu adalah implementasi dan pengembangan distributed generation. Kalau kita lihat pembangkitan yang ada sekarang ini adalah semuanya terinterkoneksi pada saluran transmisi, di mana saluran transmisi itu adalah tegangan tinggi, kategori tegangan tinggi. Karena itu maka ada strategi yang lain yaitu yang kita sebut dengan pengembangan distributed generation, di mana pembangkit kecil yang terinterkoneksi pada sistem distribusi, di mana hal itu disebut dengan dispatch generation atau juga kita sebut dengan embedded generation. Injeksi pembangkit DG memberikan dampak pada sistem distribusi berupa perubahan aliran daya, peningkatan profil tegangan yang menyebabkan pengurangan dari rugi-rugi daya, peningkatan MVA fault level, stabilitas sistem, peningkatan keandalan sistem, dan pengurangan distorsi harmonik pada jaringan. Ini adalah contoh yang sudah kami lakukan, bagaimana kita memberikan atau juga mengimplementasikan dari hybrid PV dan wind turbine generation. Ini implementasinya di Malang di sini. Jadi ada sistem PV sebanyak 1,3 MVA dan wind turbine sebanyak 2,5 MVA secara potensi. Dan ini adalah hasil pengukuran kami untuk energi hariannya dan juga fungsi kecepatan angin yang berdasarkan analisis Weibull. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa kita eksploitasi untuk energi baru terbarukan berbasis PV dan wind turbine generation. Ini adalah contoh dari hasil analisis kami. Jadi berdasarkan hasil analisis load flow kita bisa dapatkan bahwa rugi-rugi daya sistem dengan menggunakan hybrid yang terakhir ini, yang biru yang terakhir itu adalah memberikan rugi-rugi daya yang kecil. Demikian juga hasil dari peningkatan profil tegangan, sangat bagus sekali. Kemudian yang keempat itu adalah peningkatan integrasi hybrid PLTS dan PLTB sebagaimana disampaikan sebelumnya juga. Pada sistem yang ada di sini, kalau kita lihat ada pada sisi pembangkitan itu adalah sifatnya intermittent. Kemudian ada terjadi perubahan-perubahan selalu pada bagian beban. Karena itulah maka perlu adanya operasi economic unit commitment dan economic dispatch pada sistem tenaga listrik yang mengadopsi embedded generation. Ini diberikan contoh bagaimana solar radiasi prediksi yang bisa kita adopsi untuk pengembangan dari sistem yang ada di sini. Mengapa kok kita perlu manfaat apa sebenarnya integrasi dari PLTB dan PLTS? Banyak hal. Jadi yang pertama itu adalah penurunan biaya proyek, kemudian yang kedua penggunaan lahan yang lebih efisien, kemudian yang ketiga penghematan biaya, sharing biaya operasi dan pemeliharaan, dan yang terpenting lagi adalah pembangkitan yang saling komplementer, di mana
matahari banyak pada siang hari, dan angin itu adalah banyak pada malam hari. Ini adalah contoh implementasi yang kami lakukan, desain dan implementasi yang menjadi project hybrid power generation yang menjadi kolaborasi kami dengan NRI dan HRC. Ini sudah diimplementasikan, jadi ada 600 wind turbine, maksud saya 600 VA, kemudian yang lainnya lagi adalah kira-kira dalam 33 VA, 33.000 VA. Nah, andai kata semuanya, semua unit-unit yang ada di Indonesia di sini, termasuk di untuk institusi yang besar, maka kita bisa mengimplementasikan atau juga hybrid system ini. Kesimpulan dari pidato ilmiah saya ini adalah pemerintah Indonesia masih perlu untuk melakukan akselerasi untuk merealisasi 23% bauran energi pada tahun 2025. Kemudian terdapat 4 strategi yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah penguatan dan implementasi regulasi. Kemudian yang kedua pengembangan sistem hybrid dengan PLTD. Yang ketiga itu adalah penggunaan dan implementasi dari embedded generation. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan integrasi hybrid PLTB dan PLTS. Yang selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Senat dan anggota Senat, Rektor dan hadirin yang saya hormati. Dengan segala kerendahan hati dan perkenan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan support sehingga saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai jenjang akademis tertinggi ini. Izinkan saya pada kesempatan yang terhormat ini menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada yang pertama pemerintah Republik Indonesia, tim PAK Kemenristek Dikti yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan profesor di bidang ilmu rekayasa sistem daya dan kecerdasan buatan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kepada Ketua Senat Bapak Profesor Arifin dan Sekretaris Senat Bapak Profesor Iwan Triyuwono beserta seluruh anggota BPS Universitas Brawijaya yang telah menilai dan mengusulkan saya ke jabatan profesor. Yang ketiga, Rektor Universitas Brawijaya saat ini Bapak Profesor Dr. Novil Hanani MS serta rektor-rektor sebelumnya beserta segenap wakil rektor, terutama Profesor Dr. Gugus Irianto sebagai wakil rektor bidang umum dan keuangan yang telah melancarkan proses berkas saya tersebut. Yang keempat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Bapak Profesor Dr. Insinyur Witoyo Triwono MTPU beserta segenap wakil dekan, segenap ketua dan anggota senat di fakultas, tim penilai angka kredit serta seluruh staf dan karyawan yang mempersiapkan usulan profesor saya. Yang kelima, para mantan rektor Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito dan Profesor Insinyur Muhammad Bisri serta juga para mantan semasa saya mengabdi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Yuniarsa Harun, Institut Teknologi Bandung, yang telah banyak memberikan sharing ilmu dan pengalaman. Profesor Muhammad Ashari, Rektor Institut Teknologi 10 November, dan Profesor Muhammad Ismail Yusuf, Universitas Tanjung Pura, yang telah memberikan masukan menjadi peer reviewer saya yang pada makalah-makalah yang saya ajukan untuk jabatan profesor ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo, yang telah memberikan sharing pengalaman dan dukungannya untuk pengajuan profesor saya ini. Para segenap kolega, pengurus, penasehat, pendiri, dan semua anggota Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia Forte, pusat dan wilayah terutama wilayah regional 7, Jawa Timur. Para pengurus, dosen, dan kawan-kawan tenaga kependidikan di jurusan teknik elektro, dan yang telah memberikan dukungan dorongan bagi saya untuk segera memenuhi persyaratan profesor. Pada kolega dosen peneliti Dr. Rini Nurhasana,
Muhammad Edi Purnomo, PhD, Dr. Panca, Bapak Dr. Andes Muhammad Dhofir, Pak Raden Arif, Pak Eka Maulana, beserta kawan-kawan kolega tendik lainnya, Mbak Eni, Mas Indra, Mas Rahmat, yang telah bersama-sama dalam mengembangkan penelitian di Riset Group Rekayasa Sistem Daya dan Manajemen Energi. Semua guru-guru SD, madrasah, SMP, SMA, dan para dosen di Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan University of Malaya, terutama pembimbing disertasi saya Profesor Dr. Khalid Muhammad Nur dan almarhum Profesor Dr. Salihuddin Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan semuanya, baik ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Yang berikutnya, kedua orang tua saya yang tercinta, almarhum Bapak Sasmito dan almarhumah Ibunda Hairiyah, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan saya. Kedua mertua saya Ibunda Suparni dan almarhum Bapak Suparno, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk bekerja keras dan selanjutnya melanjutkan pendidikan. Dan semua saudara-saudara saya, Kakanda dan Yunda, yang telah memberikan support kepada saya. Kemudian para mantan bimbingan saya di jenjang S1 dan S2. Yang berikutnya adalah para rekan-rekan Badan Dakwah Islam, Fakultas Teknik, Yayasan Putra Zaman, Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman, dan semuanya. Dan yang terakhir adalah terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada istri tercinta saya, Penny Setiawati, yang selalu dengan setia mendampingi saya dalam suka dan duka, serta dengan tulus mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mendidik anak-anak saya yang tercinta, Afifah, Salman, Rusda, Haris, dan Abrisam. Terakhir, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya yang tulus, tidak berhingga kepada seluruh undangan yang hadir. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya.